Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran daring bahasa Arab. Tentunya masih di semester 2 ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan memandu dan memberikan pembelajaran kepada kalian tentang soal PTS Bahasa Arab kelas 3 tema 5 dan 6 yang telah kita selenggarakan kemarin. Kita akan bahas di sini. Nah, nanti harapannya dari pembahasan ini kalian akan bisa lebih memahami dan bisa mengerjakan dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di PAS nanti. Karena di PAS ini tema 5 dan 6 otomatis juga akan masuk. Baik, kita mulai. Terlebih dahulu kita awali untuk mendapatkan keberkahan, kemudian setelah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, kita awali dari ta'awudz, kemudian basmalah dan doa raditu billahi rabba bersama-sama. Wahid isnain salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Nah, kita akan berjumpa dalam awal soal itu ya, di PTS itu soal PTS Bahasa Arab KD 3.5, yaitu tentang berkaitan dengan a'dha'ul usroh. Kita cermati langsung ke soal nomor 1. Apa arti dari kata berikut? Nah, ini mudah. Jadi soal nomor 1, kemudian 2, 3, itu kalian hanya mengamati fokusnya pada tulisan Arab ini. Ya, kemudian artinya apa? Kata bahasa Arab ini, dia artinya apa? Soal dari kalian sudah banyak yang paham. Oke, ammatun. Ammatun itu apa? Bibi. Kalau amun itu paman, ya. Kalau amun tanpa tak marfu'ah itu ya, itu paman. Tapi kalau ammatun itu bibi. Oke, kemudian nomor 2, apa arti dari kata ini sama ya? Ibnun. Nah, kalau ibnun itu dia anak laki-laki. Itu. Kalau saudara itu akhon, kalau saudari uhtun. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya yang A. Kalau tadi jawabannya ini yang B, ini yang A. Oke, kemudian lanjut. Apa bunyi dari kalimat uhtun? Nah, itu ini ya. Ini dia bunyinya apa? Uhtun. Nah, ini jika kalian mempelajari dan menyimak pembelajaran pada tema a'dha'ul usroh yang pertama, itu nanti kalian akan bisa menjawab karena Bapak lafalkan pengucapan ini. Ya, uhtun itu saudari. Oke, jawabannya yang mana? Uhtun, uhtan, uhtin. Uhtun. Nah, kemudian sekarang kita akan mendapati soal nomor 4, 5, 6, ya, 4, 5, 6. Itu berkaitan sama ya, yaitu berkaitan dengan gambar. Kalau ada gambar kita cermati langsung gambarnya ini ya. Insya Allah itu jawabannya nanti. Oke, apa bahasa Arab dari gambar berikut ini? Oke, nah ini sudah kelihatan. Kita fokus ke gambar, kemudian kita fokus ke jawabannya. Kita cari kira-kira yang cocok dengan gambar itu apa. Abun. Oh, abun cocok. Ada yang cocok selain abun enggak? Abun kan dia bapak ya. Oh, laki-laki, kemudian dewasa. Oh, bapak abun. Umun, umun ibu. Pasti sudah tidak cocok. Ibnun laki-laki juga, tetapi dia kalau ibnun kan anak laki-laki, dia tidak tua. Gitu. Jadi kalau anak laki-laki kan digambarkannya di dalam buku itu kan dia masih kecil. Nah, berarti yang paling tepat ini abun. Nah, insya Allah banyak benar. Oke, kemudian apa bahasa Arab dari gambar berikut? Nah, ini sudah jelas nih. Ini dia perempuan. Tidak mungkin abun, bapak, apalagi ibnun, anak laki-laki. Sudah pasti
Umun ibu. Nah, lanjut. Nah, ini apa bahasa Arab dari gambar berikut? Nah, ini ya dicermati abun bapak, umun ibu. Kalau abun jelas gak mungkin. Umun ibu perempuan, ini perempuan juga tetapi dia pakai tas ini. Berarti bukan ibu. Kalau ibu kan sudah tidak sekolah, ya. Oke, jadi dia tidak seperti ini ya. Oke, kemudian ini uhtun. Sudah jelas ya, ini saudari. Uhtun. Jawabannya yang C. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Terjemahkan ungkapan bahasa Arab berikut ini. Huwa kita baca dulu. Jadi cara menyelesaikannya dibaca dulu. Huwa ishaq, huwa jadun. Oke, huwa ini ada huwa ada iya ya. Itu artinya sama yaitu dia. Ishaq nama orang. Dia ishaq. Kemudian huwa dia lagi. Jadun. Jadun nenek atau kakek? Ya. Kakek. Kalau nenek itu jadatun, ada tak marfutannya. Oke. Yang mana? Dia ishaq, dia bukan nenek, dia ishaq, dia seorang kakek. Wah, ini jawabannya yang C. Oke, yang C ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Lengkapilah percakapan berikut ini. Ali tanda tanya. Ali ini berkata ya, Ali mau berkata ini, tapi masih di blur, masih di titik-titik, belum diketahui. Ini nanti kalian yang menjawabnya. Kira-kira apa yang dikatakan Ali. Kemudian Fatimah menjawab, ini kan bertanya, Fatimah menjawab, huwa Yusuf, huwa abun. Huwa tadi apa? Dia Yusuf, nama orangnya, dia Yusuf, huwa abun. Dia abun seorang ayah. Kira-kira apa? Kalau dia Yusuf, dia seorang ayah. Berarti kan si Ali tanya tentang seseorang. Nah, dicermati. Kalau ada soal seperti ini tanpa gambar, caranya kalian cermati jawabannya. Satu persatu. Kira-kira yang cocok mana? Man huwa. Man huwa cocok atau tidak ya? Man untuk menanyakan, beda ya, kemarin sudah Bapak jelaskan man dan ma. Kalau man untuk menanyakan orang, kalau ma itu untuk menanyakan benda. Kira-kira jawabannya ini orang atau benda? Yusuf itu orang atau benda? Oh, orang. Berarti kata tanyanya man. Oke, kita pilih man. Berarti antara A dan C. Kalau B sudah tidak mungkin karena ma. Karena ma itu artinya apa? Untuk menanyakan benda. Berarti man antara man huwa dan man hiya. Kita lihat. Di sini pakainya huwa atau hiya? Jawabannya huwa, karena yang dimaksud itu laki-laki. Sudah ketebak jawabannya. Berarti si Ali bertanya siapa dia. Berarti siapanya pakai man, dianya pakai huwa, karena yang dimaksud laki-laki. Bertanya tentang seorang laki-laki. Kecuali kalau huwa Fatimah, huwa umun, dia Fatimah, dia ibu. Berarti nanti pakainya man hiya Fatimah, mohon maaf ya salah ya. Hiya Fatimah, hiya umun. Berarti di sininya juga pakai manhiya. Tetapi kalau ini dia menanyakan laki-laki berarti pakainya man huwa. Dianya pakai yang huwa bukan hiya. Oke, jawabannya yang A ya, anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nomor 9, lengkapilah percakapan berikut ini. Ini sama fokusnya, kita baca dulu, kemudian kita fokus ke ini. Kira-kira yang cocok yang mana? Umar dalika. Itu kan dalika. Titik-titik itu. Nah, itu kan bertanya titik-titik itu. Apa itu ya? Kemudian Usman menjawab dalika ahun. Itu ahun saudara. Berarti ini menanyakan orang atau benda. Kalau saudara itu orang atau benda? Oh, orang. Ya. Berarti sudah jelas nanti kata tanyanya pakai apa? Ayah. Lo enggak pakai ayah? Enggak. Itu yang ma, enggak cocok. Yang paling cocok karena ma itu untuk benda. Man. Ya. Man. Man siapa? Oh, berarti kita masukkan di sini apa? Man. Oh, berarti jawabannya yang C. Oke, terakhir untuk KD 3.5. Usman bertanya ini ya, mantilkah? Nah, mantilkah? Oke, siapa itu?
Ingat ya, di sini ada tilka, ada dalika, bisa tilka. Tetapi di sini menggunakannya tilka. Otomatis nanti pengaruh ke jawabannya. Tilka, titik-titik. Kita fokusnya ke jawabannya, kira-kira yang cocok yang mana? Jadun kah? Ingat tilka kemarin digunakan untuk laki-laki atau perempuan? Ya, untuk yang perempuan. Jadun laki-laki atau perempuan? Jadun itu kakek ya, dia laki-laki. Kemudian yang B, abun, tilka abun, ayah juga laki-laki. Sudah pasti jawabannya yang C, jadatun, nenek. Nah, oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu di KT 3.6. Oke, kita bahas nomor 1. Ini enak ini ya. Jadi soal yang nomor 1, 2, 3 itu enak dia. Oke ya. Kita cermati. Sebutkan bahasa Arab dari pohon mangga. Sudah jelas itu di di buku paket sudah disebutkan. Bahwa sajarotul mauzi. Sajarotul mauzi itu pohon apa? Pohon pisang. Kemudian ada sajarotul manja. Sajarotul manja itu sudah jelas ya, dia pohon mangga. Kalau sajaratul inab dia pohon anggur inab. Inab itu anggur. Oke, berarti jawabannya sudah jelas yang B. Kemudian nomor 2, apa bunyi bacaan dari kata? Nah, ini kalau kalian mencermati pelafalan Bapak atau kalian sudah bisa membaca Al-Quran, sudah pasti sudah bisa menjawab. Oke, kita baca sama-sama. Sajaratul ainabi. Yang mana kira-kira? Sajaratul narojili, bukan. Sajaratul ainabi. Oh, yang ini. Bentar, ini apa ini? Zahratul Yasmin. Oh, sudah nggak nyambung. Berarti yang ini ya. Sajaratul ainabi. Jawabannya yang B. Oke, kemudian nomor 3. Apa bunyi bacaan dari kata? Nah, kita baca sama-sama. Zahratul wardati. Kita cari Zahratul Yasmin juga bukan. Sajaratul Yasmin juga bukan. Sudah pasti yang C. Zahratul wardati. C. Oke, kemudian ini sama seperti yang 3.5 tadi di soal nomor 4, 5, 6 ya, kalau salah ya. Oke. Apa bahasa Arab dari gambar berikut? Jadi fokusnya ke gambar saja sudah bisa menebak jawabannya apa. Ini pohon apa ini? Ini pohon pisang. Sudah tahu kan jawabannya ya? Yang A ya, sajaratul mauzi, pohon pisang. Jadi kalau kosakata kalian kuat di sini, otomatis kalian akan pasti tidak remedi karena kebanyakan soalnya yaitu tentang kosakata. Itu pasti ada kosakatanya karena bahasa. Kalau kalian memegang atau sudah hafal kosakatanya di luar kepala, bahkan kalian akan lebih cepat menjawabnya dan betul. Nomor 5, apa bahasa Arab dari gambar berikut? Nah, ini sudah familiar. Ini pohon apa? Pohon kelapa. Yang mana? Sajaratul mauzi pohon pisang, sajaratul manja pohon mangga. Sudah pasti yang C, sajaratul narojil. Nah, itu. Di pohon mangga itu sajaratul narojil. Oke? Kita ke nomor 6. Apa bahasa Arab dari gambar berikut? Nah, ini sudah jelas ya, ini bunga mawar. Sajaratul mauzi, pohon pisang, zahratul wardah, bunga mawar, sajaratul inabi, pohon inab, anggur. Sudah pasti jawabannya yang B, zahratul wardati. Lanjut nomor 7, lengkapilah percakapan berikut ini. Nah, ini harus butuh konsentrasi. Ya, oke, kita lihat dulu. Nanti ingat ya, fokusnya baca dulu, diartikan dulu teksnya ini, oh kira-kira artinya apa, kemudian baru kalian fokus ke sininya, ke jawabannya. Kira-kira yang cocok untuk mengisi titik-titik ini apa. Jadi harus dicek satu-satu anak-anak. Oke. Zainab bertanya ini. Ya, ini ma di depannya. Kata tanya, kemudian di sini sudah ada ma. Udah jelas pasti yang ditanyakan tentang benda atau yang tidak hidup gitu ya, bukan manusia. Ma artinya apa? Apa titik-titik. Dijawab, Usman menjawab. Dalika dawarus samsi, itu dawarus samsi ya.
Gitu ya. Jadi dawwaru syamsi itu bunga matahari. Gitu ya. Jadi ini yang pakainya dalika dawwaru syamsi. Sudah kelihatan ini. Pasti kalau di sini jawabannya pakai dalika, otomatis di sini kata tanyanya juga pakai dalika. Itu berarti jawabannya dalika. Yang mana? Yang C. Kemudian nomor 8, lengkapilah percakapan berikut ini antara Zainab dan Usman. Matilka, apa itu? Dijawab sama Usman, tilka itu titik-titik. Ingat ya, tilka dalika penggunaannya beda. Kalau tilka digunakan untuk yang menunjukkan perempuan atau menunjukkan kata bahasa Arab yang ada takmar butohnya. Sudah pasti kelihatan jawabannya. Sajaratul maus. Nah ini ada takmar butohnya. Kalau ini dawwaru syamsi nggak ada, manja nggak ada, sudah pasti jawabannya yang A. Matilka, tilka sajaratul mauzi. Kemudian dua terakhir, nomor 9. Lengkapilah percakapan berikut ini. Usman, antara Usman dan Nisa ini ya. Hal tilka sajaratul maus. Apakah itu pohon pisang? Nisa menjawab, la. Nah, biasanya kan jawabannya na'am. Kalau ini Bapak ganti menjadi la. Kalau kalian cermati pembelajaran tentang halatul hatiqah, kalian akan mendapati keterangan dari Bapak tentang bahwasanya kata tanya itu bisa dijawab dengan na'am, iya, bisa la, tidak. Kalau tidak berarti dia bukan pohon ini, bukan pohon pisang. Hatilka sajaratul maus, apakah itu pohon pisang? La, tidak. Oh, berarti yang mana? Tilka sajaratul ainabi, itu pohon anggur, atau tilka sajaratul mausi, itu pohon maus pisang, atau dalika sajaratul ainabi, itu pohon anggur. Oke, jadi kan ini pasti jawabannya bukan sajaratul mausi, sudah pasti bukan C, antara A atau B. Nah, kembali ya, dicermati tilka sajaratul maus dengan dalika sajaratul mausi. Kira-kira yang benar yang mana? Ini terkait dengan penggunaan tilka dan dalika. Oh, di sini kan ada tak marbutoh. Berarti dalika atau tilka kata tunjuknya? Ya, sudah pasti pakainya tilka. Berarti jawabannya apa? Hal tilka sajaratul maus, apakah itu pohon pisang? Jawabannya tidak, la. Tilka sajaratul ainabi. Nah, jawabannya yang A. Oke, terakhir. Lengkapilah percakapan berikut ini antara Imran dan Nisa. Hal tilka sajaratul maus. Nah, kalau tadi la, ini na'am. Sudah pasti jawabannya apa? Sajaratul mausi. Tilka sajaratul mausi. Mana jawabannya? Oke. Yang tilka sajaratul maus. Tilka sajaratul maus. Sudah jawabannya yang pasti yang C, seperti itu anak-anak. Oke, itu ya. Jadi gunakan pembahasan ini untuk modal kalian sebagai modal untuk menghadapi PAS nanti. Jadi memang sengaja Bapak masukkan ke YouTube ya, bisa kalian ulang dan ulang. Dipelajari dan dipelajari. Oke, baik, Bapak akhiri sampai di sini. Syukran ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.